Aku tak pernah menyangka orang yang kuanggap keluarga justru menjadi penyebab hancurnya rumah tanggaku. Sedikit demi sedikit adik iparku menghasut suamiku hingga ia tak lagi mempercayaiku. Mampukah rumah tangga kami bertahan atau semuanya akan berakhir dengan penyesalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar kalian berasal dari kota mana dan sedang mendengarkan cerita ini sambil ngapain. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Baiklah, mari kita mulai kisah yang mungkin akan membuat hati Anda ikut sesak. Semua orang berpikir musuh terbesar dalam rumah tangga adalah orang ketiga. Tapi siapa sangka rumah tanggaku justru hancur karena hasutan adik iparku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku memilih mempercayai setiap ucapan daripada mendengarkan penjelasanku. Namaku Rani. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Mas Ardi. Selama itu pula aku selalu berusaha menjadi istri yang terbaik. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, bahkan membantu ekonomi keluarga dengan berjualan di depan rumah. Awalnya rumah tangga kami berjalan bahagia. Kami memang belum hidup mewah, tapi selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Namun semuanya berubah sejak adik iparku Ardi yaitu Dinda pindah dan tinggal bersama kami. Katanya ia baru saja putus kerja dan membutuhkan tempat tinggal sementara sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. Suamiku berkata, "Tolong ya Ran, kasihan Dinda, paling cuma beberapa bulan saja," kata Mas Ardi. Genggam tanganku saat itu. Aku tersenyum mengangguk. "Tentu saja boleh Mas, dia kan juga adikku sekarang," jawabku. Hari-hari pertama Dinda di rumah kami semua berjalan begitu baik. Aku menganggapnya bahkan Dinda seperti adik kandungku sendiri. Aku memasakkan masakan kesukaan dia, mencucikan pakaian dia, dan tak pernah mengeluh. Namun, semakin lama sikap Dinda mulai berubah. Ia sering mengkritik apa yang aku lakukan. "Mbak Rani, masakanmu kurang enak. Pantas saja Mas Ardi sering makan di luar," kata Dinda. Aku hanya tersenyum dan memilih diam. Keesok harinya ia berkata lagi, "Mbak, rumah kok berantakan begini? Kalau aku jadi istri Mas Ardi, pasti rumah ini selalu rapi." Ucapan itu begitu menusuk hatiku. Betapa aku mencoba menganggapnya itu hanya bercanda. Sayangnya setiap hari kata-kata itu semakin menyakitkan. Yang lebih membuatku sedih, Ardi mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin kepadaku. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia permasalahkan, kini selalu menjadi alasan untuk bertengkar. Kenapa baju kerjaku belum disetrika? Kenapa uang belanja cepat habis? Kenapa kamu sekarang malas? Aku hanya bisa diam. Padahal setiap hari aku melakukan pekerjaan yang sama seperti biasanya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam, saat hendak mengambil air minum, tanpa sengaja aku mendengar Dinda bicara kepada Mas Ardi di ruang tamu. Aku menghentikan langkahku. Jantungku berdegup kencang. Tanpa mereka sadari, aku mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Dinda. Dan malam itu, hidupku mulai berubah. Aku berdiri mematung di balik dinding dapur. Nafasku kutahan.
agar mereka tidak mendengar keberadaanku. Suara Dinda terdengar sangat jelas. "Mas, Dinda sebenarnya kasihan sama Mas." Ardi terdengar bingung. "Kasihan kenapa?" "Mas kerja dari pagi sampai malam, tapi Mbak Rani kayaknya nggak benar-benar menghargai perjuangan Mas." Aku mengepalkan tanganku. Padahal setiap hari aku selalu berusaha menyambut Mas Ardi dengan senyuman, menyiapkan makan malam, bahkan menghemat pengeluaran, agar gajinya cukup untuk 1 bulan. Namun Dinda terus berbicara. "Dinda sering lihat Mbak Rani hanya main HP terus di rumah. Makanya rumahnya kadang berantakan. Mas gak capek punya istri seperti itu?" kata Dinda. Aku menahan air mata. Apa yang dikatakannya tidak benar. Aku memang sering memegang ponsel, tetapi itu untuk melayani pembeli dari usaha kecil yang kujalankan dari rumah. Ardi hanya terdiam. Diamnya semakin membuatku takut. Dinda menambahkan, "Mas terlalu baik, makanya Mbak Rani jadi seenaknya." Malam itu aku masuk ke kamar tanpa ingin mendengar kelanjutannya. Hatiku terasa sesak. Aku berharap Mas Ardi tidak mempercayai semua ucapan adiknya. Keesok harinya, harapanku mulai sirna. Saat sarapan, Mas Ardi berkata dengan nada dingin, "Mulai sekarang, kurangi main HP-nya." Aku menatapnya dengan heran. "Mas, aku pakai HP buat balas pesanan pelangganku." "Tidak usah banyak alasan," katanya. Jawabannya singkat, lalu ia berangkat bekerja. Dinda yang duduk di sampingku hanya tersenyum sinis. Senyuman yang membuat bulu kudukku merinding. Hari demi hari keadaan rumah semakin memburuk. Apapun yang kulakukan selalu salah terlihat di mata Mas Ardi. Kalau aku memasak, katanya masakannya terlalu asin. Kalau aku hemat belanja, katanya pelit. Kalau aku membeli kebutuhan rumah tangga, katanya boros. Suatu sore, saat sedang menyapu ruang tamu, tetanggaku Bu Sari datang berkunjung. "Rani, kamu yang sabar ya." Aku tersenyum bingung. "Memangnya ada apa, Bu?" Bu Sari terlihat ragu sebelum akhirnya berkata pelan. "Maaf kalau Ibu lancang, tapi beberapa kali Ibu melihat adik iparmu bercerita macam-macam tentang kamu kepada suamimu. Ibu khawatir rumah tangga kalian jadi retak," katanya. Aku hanya terdiam. Ternyata firasatku selama ini benar. Semua perubahan sikap Mas Ardi bukan terjadi begitu saja. Ada seseorang yang setiap hari meniupkan racun dalam pikirannya. Dan orang itu tinggal satu atap denganku. Aku pun bertekad, malam nanti aku akan berbicara dengan Mas Ardi dengan baik-baik. Aku ingin menyelamatkan rumah tangga kami sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu aku sengaja menunggu Mas Ardi pulang. Biasanya aku langsung tidur setelah membereskan dapur. Tapi kali ini aku duduk di ruang tamu dengan hati yang gelisah. Saat pintu terbuka, Mas Ardi masuk sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. "Mas, aku ingin berbicara sebentar." Mas Ardi menghela dengan napas panjang. "Kalau cuma mau mengeluh, lain kali saja, aku capek." "Ini penting, Mas," kataku. Ia akhirnya duduk meski wajahnya terlihat enggan. Aku mengumpulkan keberanian. "Mas, akhir-akhir ini sikapmu berubah." "Apa ada yang salah denganku?" ucapku. Mas Ardi hanya menatapku beberapa detik.
Kamu sendiri yang seharusnya tahu. Aku benar-benar tidak tahu, Mas. Mas Ardi mulai meninggikan suaranya. Kamu sudah berubah, Rani. Rumah ini berantakan. Kamu sibuk main HP. Bahkan katanya kamu sering mengeluh soal aku di belakang. Aku langsung menggeleng. Siapa yang bilang, Mas? Mas Ardi terdiam sesaat, lalu menjawab, Dinda. Hatiku seperti ditusuk. Mas jangan langsung percaya. Aku tidak pernah menjelek-jelekanmu kepada siapapun. Belum sempat aku melanjutkan penjelasan, Dinda tiba-tiba keluar dari kamarnya. Wah, lagi ngomongin aku ya? Nada bicaranya terdengar santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dinda, kataku sambil menahan emosi. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Mas Ardi? Dinda memasang wajah seolah-olah tersinggung. Loh, aku cuma jujur. Jujur apa? Kataku. Aku tidak pernah melakukan apapun. Dinda menoleh ke arah Mas Ardi sambil berkaca-kaca. Mas, lihat kan? Mbak Rani sekarang malah menyalahkan Dinda. Air mata palsunya mulai mengalir. Aku cuma ingin rumah tangga kalian baik. Tapi kalau niat baikku dianggap jahat, ya sudah. Sambil melihat adiknya menangis, Maradi langsung berdiri. Cukup, Rani. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu benar-benar lebih percaya padanya, Mas, daripada percaya sama istrimu sendiri. Karena Dinda tidak pernah bohong. Kalimat itu membuat dadaku sesak. 6 tahun hidup bersama ternyata kalah dengan ucapan seseorang yang baru beberapa hari tinggal di rumah kami. Malam itu aku masuk ke kamar sambil menangis. Aku sadar bukan hanya fitnah yang sedang menghancurkan rumah tanggaku, melainkan hilangnya kepercayaan dari suamiku sendiri. Namun aku belum menyerah. Aku harus menemukan bukti bahwa semua tuduhan Dinda hanyalah kebohongan. Karena jika aku terus diam, bukan tidak mungkin rumah tangga yang selama ini aku pertahankan akan benar-benar runtuh. Sejak malam itu, aku tidak lagi banyak bicara. Aku memilih mengamati setiap gerak-gerik Dinda. Dalam hati aku yakin, suatu saat semua kebohongannya akan terbongkar. Kesempatan itu akhirnya datang. Suatu siang, Mas Ardi berangkat bekerja lebih awal. Dinda mengira aku sedang mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan. Padahal aku baru saja kembali karena ada barang yang tertinggal. Saat hendak masuk, aku mendengar Dinda sedang menelpon seseorang. Dengan pelan aku berdiri di balik pintu. Aman kok. Mas Ardi sekarang gak percaya sama istrinya. Tinggal tunggu mereka cerai. Nanti aku bebas minta Mas jual rumah warisan orang tua buat bantu lunasin utangku. Tubuhku lemas. Ternyata selama ini semua hasutannya bukan karena peduli pada kakaknya, melainkan karena ingin memanfaatkan Mas Ardi demi kepentingannya dia sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku merekam semua pembicaraan itu menggunakan ponselku. Malam harinya, saat Mas Ardi pulang, aku memintanya duduk. Mas, aku cuma minta 5 menit. Setelah itu terserah Mas mau percaya atau tidak. Mas Ardi terlihat enggan, tetapi akhirnya duduk. Aku memutar rekaman itu. Ruangan langsung hening. Wajah Mas Ardi berubah menjadi pucat. Tangannya gemetar dan mendengar suara adiknya sendiri mengakui semua kebohongannya dan rencananya. Tak lama kemudian Dinda keluar dari kamarnya. Begitu melihat kami, wajahnya langsung panik. Mas, itu bukan seperti yang Mas pikirkan. Mas Ardi berdiri dengan tatapan penuh amarah. Selama ini kamu yang mengadu domba kami. Dinda mencoba mencari alasan. Aku hanya bercanda, Mas. Bercanda? Suara Mas Ardi gemetar. Karena kebohonganmu aku hampir kehilangan istriku. Dinda hanya tertunduk.
ia tidak mampu lagi membela dirinya. Malam itu juga Ardi meminta Dinda meninggalkan rumah. Sebelum pergi, Dinda sempat menatapku. "Mbak, maaf ya." Aku hanya menjawab pelan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi luka yang kamu tinggalkan tidak akan mudah hilang." Setelah Dinda pergi, Mas Ardi menghampiriku dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan aku, Rani. Aku gagal menjadi suami yang mempercayai istrinya." Air mataku akhirnya jatuh. "Aku memaafkanmu, Mas. Tapi mulai hari ini kalau ada masalah, berjanjilah kita saling bicara. Jangan pernah lagi membiarkan orang lain merusak kepercayaan di antara kita." Mas Ardi mengangguk sambil menggenggam erat tanganku. Sejak hari itu, kami mulai membangun kegembiraan rumah tangga yang sempat retak. Memang tidak mudah mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Namun dengan kejujuran, kesabaran, dan komunikasi sedikit demi sedikit, luka itu mulai sembuh. Pesan moral yang kita ambil, jangan pernah membiarkan orang lain mengendalikan rumah tangga kita. Suami dan istri harusnya saling percaya, saling mendengar, dan menyelesaikan masalah bersama. Karena sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa follow, like, dan komen, serta bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.